ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Putri Anggraini. Saya sedang bersama dengan narasumber praktisi hukum Bapak Arsa Wahyu Ramadan SHMH sebagai advokat. Halo Pak. Halo. Selamat siang. Gimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Sehat. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Bersedia. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai tentang proses pembentukan atau pengujian peraturan perundang-undangan. Baik Pak, langsung aja ke pertanyaan. Sebagai seorang advokat, bagaimana Bapak melihat efektivitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini? Efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau dari sisi advokat itu kan praktisi hukum ya. Di mana di dalam pekerjaannya tentunya advokat itu membutuhkan suatu rumusan norma yang berkepastian gitu ya, berkepastian secara hukum, karena kalau hukumnya tidak berkepastian, tidak pasti gitu ya, advokat juga dalam tanda kutip sulit untuk menerapkan aturan itu di dalam praktek hukumnya begitu ya. Bisa jadi perdebatan hukum, jadi multi interpretasi, sehingga perlu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu perumusan norma yang bersifat pasti tapi tidak juga terlalu kaku begitu. Saya kira itu yang perlu jadi concern di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang praktisi hukum, bagaimana Bapak melihat arah politik hukum nasional kita saat ini? Apakah kebijakan legislasi kita itu sudah mencerminkan keadilan yang substantif dan menjawab kebutuhan masyarakat saat ini? Arah politik hukum nasional. Tampaknya arahnya itu lebih ke arah reformasi ekonomi ya, untuk apa, atau ekonomi sebagai panglima. Misalnya diundangkannya undang-undang cipta kerja itu menunjukkan bahwa arah politik hukum nasional itu menjadikan ekonomi sebagai panglima. Tapi apakah tadi pertanyaannya mencerminkan keadilan substantif itu tidak bisa dijawab secara pasti, tapi tadi yang saya contohkan undang-undang cipta kerja itu satu sisi ia baik ya, menciptakan kepastian hukum di dalam berusaha ya, memudahkan perizinan usaha dan sebagainya. Tapi satu sisi juga ada beberapa peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, di bidang lingkungan hidup yang berpotensi merugikan ya, bagi masyarakat ya, sehingga terkesan undang-undang itu mencerminkan kepentingan kelompok tertentu gitu ya. Padahal seharusnya undang-undang itu mengakomodasi kepentingan semua pihak, balancing interest ya, mengakomodasi kepentingan semua para pihak, tidak hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Begitu. Baik, pertanyaan ketiga, dalam konteks pembangunan hukum yang nasional yang ideal, peran apa yang seharusnya lebih diperkuat, apa itu ke advokat, notaris, akademisi, atau bahkan lembaga legislatifnya? Saya kira semuanya harus berjalan seimbang ya. Advokat dari profesi hukum, dari sisi advokat, perannya sebagai profesi yang bertitel visum nobile ya, artinya kerja advokat tuh tidak hanya bertumpu pada klien, tapi advokat juga melakukan penyadaran publik dengan melakukan advokasi ya, yang bersifat menyadarkan hak-hak apa yang belum dipenuhi oleh negara begitu. Nah, advokat bisa berperan di situ ya, sebagai profesi hukum yang independen di dalam
mewakilkan ya kepentingan-kepentingan hak-hak hukum dari publik yang belum terpenuhi gitu. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apakah menurut Bapak proses harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan itu sudah berjalan dengan baik dalam Prolegnas dan Prolegda? Saya kira masih belum berjalan dengan baik ya, karena masih ada tumpang tindih antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya, undang-undang, dengan peraturan daerah. Contoh ya tadi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu aturan turunannya adalah perizinan usaha berbasis risiko. Sedangkan di tingkat daerah, setiap daerah itu punya masing-masing punya peraturan daerah sendiri dalam perizinan gitu. Nah, itu yang menciptakan ketidaksinkronan ya, sehingga butuh waktu di dalam penyesuaiannya itu. Baik, cukup. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya telah berkenan untuk saya wawancarai dan sebagai narasumber saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.